Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Nadia Widyastuti. Saya Tasya Rani Tamsir. Saya Nazla Mufiza Busran. Saya Salwa Haikal Harsyala Dawiyah. Saya Gracia Pang. Pada video kali ini, kami merangkum hasil wawancara kami bersama Kak Siti Nurjana Jainul Warida Eskom. Nah, wawancara bersama narasumber ini membahas mengenai perjalanan karir Karida, kemudian tantangan, nasihat, serta keterampilan yang diperlukan di dunia IT. Narasumber yang kita wawancarai kali ini adalah Kak Siti Nurjana Jainul Warida Eskom atau biasa dikenal dengan Karida. Karida merupakan alumni dari Telkom University tahun 2021. Karida juga merupakan mahasiswa dari Prodi Teknologi Informasi angkatan tahun 2017. Nah, saat ini Karida bekerja di Hyundai Auto Ever Indonesia di Cikarang sebagai software development. Perjalanan karir narasumber. Semasa kuliah, narasumber tidak dapat mengikuti magang karena ada terjadinya wabah COVID-19 pada saat itu. Namun, Telkom University yang mana merupakan tempat narasumber berkuliah pada saat itu menawarkan pelatihan. Narasumber sendiri memilih bidang bagian penetration testing. Narasumber mengikuti yudisium pada bulan November, kemudian lulus pada tahun 2021 sebagai lulusan dari Prodi S1 Teknologi Informasi tahun 2021. Narasumber pertama kali mencari pekerjaan pada bulan Januari 2022. Pada saat itu, narasumber menyebarkan 50 CV dengan fokus CV yaitu programming dan data science. Dari 50 CV tersebut, narasumber berhasil menembus 10 perusahaan untuk melakukan technical testing. Kemudian dari 10 perusahaan tersebut, narasumber berhasil melakukan wawancara dengan user sebanyak 5 perusahaan. Kemudian dari 5 perusahaan tersebut, narasumber berhasil melakukan wawancara dengan HR sebanyak 3 perusahaan. Kemudian dari 3 perusahaan tersebut lalu narasumber berhasil diterima dan ditawarkan posisi oleh 2 perusahaan. Pengalaman narasumber di bidang dunia kerja dimulai dari bidang application engineer, lalu pindah ke perusahaan Hyundai Auto Ever Indonesia dan bergelut dalam bidang pengembangan perangkat lunak dalam bahasa Java. Meskipun awalnya narasumber kurang tertarik dalam bidang ini. Pengembangan narasumber tak berhenti di sini saja. Narasumber sendiri kemudian mengambil pelatihan online dalam fokus ke bidang penetration testing. Walaupun tak sejalan dengan kerjanya sekarang, narasumber tetap semangat dalam menimba yang baru. Mengejar impian global, narasumber bercita-cita untuk mengejar karir hingga ke negeri Korea Selatan, di mana ini sejalan dengan sifat global dari pekerjaan atau tempat bekerjanya sekarang. Tantangan narasumber dalam bekerja berada pada bidang komunikasi dan proses pemahaman bisnis. Namun, narasumber selalu memiliki kemauan untuk berkembang dan ingin belajar terus-menerus. Begitulah perjalanan narasumber mengatasi hambatan dan terus berkembang di dunia teknologi. Narasumber menyatakan bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Cikarang, yaitu Hyundai Auto Ever Indonesia. Beliau juga menyebutkan bahwa ia bekerja sebagai seorang application engineer yang berfokus pada perkembangan perangkat lunak. Narasumber menjelaskan bahwa dalam perjalanannya ia pernah terlibat dalam divisi perusahaan seperti human resource, keuangan, dan supply chain management. Selama bekerja di perusahaan, narasumber mencatat bahwa ia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bisnis dan proses kerja di luar area teknologi informasi. Dia menyebutkan pengalamannya dalam memahami proses bisnis, human resource, dan keuangan yang menunjukkan bahwa kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Narasumber menyampaikan bahwa setelah lulus, ia mengalami tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami kebutuhan perusahaan. Melalui upaya pembelajaran dan kemauan untuk beradaptasi, ia berhasil menyesuaikan diri dengan tuntutan dan tanggung jawab di tempat kerja. Itulah pengalaman profesional dari narasumber. Keterampilan dan pembelajaran. Yang pertama itu adalah keterampilan teknis. Narasumber menekankan pentingnya keterampilan teknis dalam dunia teknologi informasi yang berfokus pada kemampuan programming, terutama dalam pemrograman Java, sebagai salah satu keterampilan yang utama dalam pekerjaan dia.
Yang kedua itu adalah pengambilan keterampilan melalui pelatihan. Narasumber membahas dia mengambil pelatihan online terutama dalam bidang penetration testing. Meskipun pada awalnya tidak sejalan dengan pekerjaannya saat itu, dia memberikan contoh bagaimana pelatihan tersebut meskipun tidak langsung relevan menuju ke pekerjaan dia, ternyata bermanfaat pada saat membutuhkan terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan penetration testing. Yang ketiga itu adalah mengenali keterampilan soft skill. Narasumber kita menyoroti pentingnya keterampilan lunak atau soft skill terutama dalam kemampuan komunikasi. Dia mengakui bahwa salah satu tantangan awal dalam karir dia adalah komunikasi yang buruk dan belajar untuk mengatasi hal ini menjadi bagian terpenting dari pengembangan diri dia. Yang keempat adalah kemauan belajar terus-menerus. Narasumber memberikan penekanan pada kemauan untuk terus belajar sebagai kata kunci untuk sukses dalam dunia teknologi informasi. Sebagai seorang profesional IT, dia berbagi pandangan bahwa dunia IT terus berkembang dan kemauan untuk belajar harus terus-menerus menjadi sebuah esensial. Yang terakhir itu adalah pemanfaatan fasilitas dan sumber daya universitas. Narasumber memberikan saran kepada mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada di kampus. Ia mengaku bahwa Telkom University tempatnya belajar dan menyediakan fasilitas yang bagus dan mumpuni dan mahasiswa seharusnya memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pengembangan diri. Baiklah, itulah 5 keterampilan dan pembelajaran yang dapat kita tarik dari narasumber kita. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah nasihat yang diberikan oleh narasumber untuk mahasiswa. Yang pertama adalah penguasaan dasar-dasar. Mahasiswa disarankan untuk menguasai keterampilan dasar termasuk keterampilan pemrograman dan basis data. Narasumber menekankan bahwa keterampilan tersebut sangat penting untuk menjadi fondasi dalam pengembangan lebih lanjut di dunia IT. Yang kedua adalah eksplorasi bidang-bidang yang berbeda. Narasumber menekankan kepada mahasiswa agar mencoba berbagai hal selama perkuliahan dan menentukan fokus mereka selama berkuliah. Selanjutnya adalah manfaatkan fasilitas perguruan tinggi. Narasumber menekankan kepada mahasiswa agar memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dengan baik. Ia menyebutkan bahwa Telkom University memberikan fasilitas yang mumpuni, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk pengembangan dirinya lebih lanjut. Selanjutnya adalah fokus pada pengembangan keterampilan. Narasumber menyoroti bahwa dunia IT terus berkembang, sehingga mahasiswa harus siap untuk mengikuti perkembangannya tersebut. Selanjutnya adalah pemanfaatan pelatihan dan sumber daya online. Narasumber menekankan untuk menggali pengetahuan di luar kurikulum formal, sehingga mahasiswa dapat mengikuti pelatihan online dan bootcamp-bootcamp di luar perkuliahan. Selanjutnya adalah kemauan untuk belajar secara terus-menerus menjadi kunci sukses di dunia IT. Narasumber menyatakan bahwa mahasiswa harus terbuka terhadap pembelajaran baru dan harus siap menghadapi segala perubahan yang terjadi di dunia IT. Yang terakhir adalah pentingnya keterampilan komunikasi, terutama dalam lingkungan kerja. Mahasiswa harus belajar bagaimana menyampaikan ide dengan baik dan bekerja sama secara efektif. Nah, itu adalah beberapa nasihat yang diberikan oleh narasumber, yaitu Kak Rida, untuk mahasiswa. Menurut Kak Rida, perlu adanya penguasaan dasar-dasar pemrograman, terutama dalam keterampilan pemrograman dan basis data, sehingga kita memiliki fondasi yang kuat dalam pengembangan karir. Kemudian, mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus untuk mendukung eksplorasi dan pengembangan diri, sehingga mahasiswa dapat mencoba berbagai bidang terlebih dahulu sebelum akhirnya menentukan fokus. Kesimpulannya adalah, kunci sukses untuk menghadapi perubahan di dunia IT ini, yang pertama, fokus pada pengembangan diri, kemudian memanfaatkan pelatihan-pelatihan online, dan yang terakhir yaitu kemauan untuk terus belajar. Selain itu, skill komunikasi juga merupakan salah satu yang penting untuk meraih kesuksesan di dunia profesi teknologi informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.